Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Bu Bironto Payudi Atur Uang. Setelah sekian lama saya vakum ya, hampir sebulan lebih lah saya vakum untuk mengisi konten di channel ini karena ada beberapa kesibukan yang akhirnya membuat saya jadi malas ya isi konten karena juga pulang rumah capek dan seterusnya. Tapi saya tentunya tetap trading ya. Tapi untuk bikin sharing tentang trading saya tidak sempat. Lagi di titik jenuhnya gitu. Nah, hari ini saya kembali coba untuk membuat konten karena ada satu saham yang pada minggu ini itu menarik perhatian saya, yakni saham Telkom ya. Di mana saham Telkom ini di hari selama satu minggu terakhir ya, dari Senin kemarin sampai hari Kamis kemarin itu dia turun signifikan. Itu dari kita lihat ya, dari 4 hari terakhir ya, saat ini hari Kamis kemarin, Rabu, Selasa, Senin. Itu dia turun uh, signifikan dari level 3.900 hingga kemarin itu ditutup melemah di level 3.470 itu ya. Nah, jadi saya tertarik ada apa ini dengan Telkom dan juga kemarin ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman ada apa dengan Telkom. Nah, saya pribadi untuk Telkom ini sudah punya posisi ya. Posisi pertama saya di sini di 3.600 gitu. Nanti saya akan coba bahas kenapa Telkom ini menarik dari sisi fundamentalnya dan juga bagaimana trading plan yang saya siapkan sampai saya berani beli di harga 3.620 itu gitu. Nanti saya akan coba lihat. Nah, ini video kita akan coba bagi mungkin 2 atau 3 part gitu ya. Part pertama kita akan lihat dulu kenapa saham Telkom ini turun dari sisi fundamental gitu. Apakah ada masalah serius atau seperti apa? Dan yang kedua mungkin uh, bagaimana trading plan yang saya rancang untuk saya pribadi untuk Telkom ini, dan nanti bagaimana juga kita akan lihat bagaimana uh, harga berapa kita masuk, harga berapa kita TP. Saya akan coba ulas lah ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu bagaimana secara fundamental. Jadi kenapa sih ini saham Telkom ini turun gitu ya? Nah, biasanya kalau saham-saham yang kecil itu kan dia wajar lah ya, dia fluktuatif. Tapi untuk saham sekelas Telkom yang merupakan top 5 untuk big cap, untuk market cap di bursa efek, ini bukan hal yang wajar gitu ya. Tidak tidak apa namanya, tidak tidak setiap saat ada hal-hal yang membuat Telkom sampai turun seperti ini dalam satu minggu terakhir gitu ya. Ya kecuali mungkin waktu kayak kemarin waktu di COVID ya, Telkom itu sempat turun apa namanya, rally ke bawah gitu sampai level rendahnya di 2000-an gitu, di 2.300-an gitu ya. Tapi karena ini tidak ada kondisi force majeure gitu ya, saya yang seperti COVID, berarti ada apa? Nah, tentunya hal-hal yang kita nih sebagai investor retail yang kita bisa lihat gitu ya, untuk menjawab kenapa saham Telkom itu pun tentunya hanyalah di fundamental. Nah, tentu kalau kita lihat secara fundamentalnya, secara fundamental ini kalau kita acu di mana di Stockbit ini sebenarnya kalau kita lihat untuk saham fundamental untuk Telkom sendiri ini tidak ada masalah serius ya. Ini coba kita lihat. Ini dari segi total pendapatannya justru meningkat ya, kurang lebih ya dari 1,47 triliun menjadi 1,49 triliun rupiah. Demikian pula untuk labanya gitu ya, dari yang 29 triliun menjadi 30,75 triliun rupiah. Sehingganya sebenarnya tidak ada masalah serius kalau kita lihat ya, tidak ada masalah yang yang extraordinary gitu. Bahwa kenapa saham Telkom ini turun? Karena dari sisi fundamentalnya justru dia naik, dari laba dia naik, pendapatan juga naik. Bahkan kalau kita lihat lebih luas lagi, kalau kita lihat secara cash flow-nya, ya, di mana cash flow dari sini ini justru positif, ideal bahkan ya. Ini kan ideal itu adalah harus kas dari aktivitas operasinya positif, harus kas dari investasinya negatif, harus kas dari pendanaan juga negatif. Artinya ada uang masuk dari operasi, ada uang keluar untuk bayar utang di pendanaan, ada uang keluar untuk ekspansi untuk di investasi. Itu maksudnya kenapa kondisinya ideal. Nah, bahkan kalau dari arus kas investasinya, maaf,
dari arus kas, artinya di sini yang di operasinya sendiri, ini justru pendapatan dari pelanggan yang merupakan penyumbang terbesar untuk Telkom itu justru meningkat. Jadi dari 146,sekian triliun ya, jadi 148, sekian triliun. Artinya tidak ada hal yang aneh. Tidak ada hal yang aneh di Telkom ini. Tidak ada markup laba. Kenapa laba itu naik kan? Biasanya tuh ya kalau laba itu naik kan biasanya ada tuh yang mempermak laporan keuangannya gitu ya. Nah, ini nggak ada. Kalau saya lihat sih, saya kira um, tidak ada permakan lah gitu ya. Karena labanya naik diikuti dengan kenaikan dari uh, inputan dari pelanggan yang ini 146, 1,1 triliun konsisten naik selama 6 tahun terakhir. Jadi kalau buat saya pribadi untuk Telkom secara fundamental tidak ada masalah yang serius. Tapi kenapa dia turun? Saya coba search di Google ya, kenapa saya Telkom turun? Nah, ternyata dari beberapa berita yang saya peroleh ini nanti juga bisa dilihat ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri. Itu ternyata mereka ini turun itu karena ekspektasi saja. Jadi ekspektasi dari para investor atau analis dalam memprediksi bahwa seharusnya Telkom ini bisa memperoleh kurang lebih 24, eh, naiknya kurang lebih 24% lah gitu ya untuk laba bersihnya Telkom di tahun 2023 kemarin. Tetapi ternyata tidak mencapai estimasi atau ekspektasi analisis gitu, analis. Nah, hal itu yang kemudian membuat analis mungkin kecewa mungkin ya, atau juga investor-investor besar itu mungkin kecewa karena tidak sesuai dengan estimasi mereka, sehingga mereka kemudian turun melepas saham-saham Telkom ini, nah, itu, dan yang kemudian mungkin akan dipindahkan ke saham-saham lain. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana pergerakan atau apa yang di apa namanya sebagai alasan dari para big fund itu gitu. Nah, cuman yang kalau kita sebagai investor retail, ya saya pikir selama saham-sahamnya labanya naik, utangnya juga terjaga, kemudian kondisi cash flow-nya juga ideal, bahkan dari cash flow dari operasinya justru meningkat, saya pikir tidak ada alasan kenapa kita tidak beli saham Telkom itu. Jadi itu yang pertama. Jadi saya untuk Telkom saya beli strong buy karena memang secara fundamental tidak ada masalah yang serius. Itu ya, itu ya. Nah, nanti di part berikutnya saya akan coba lihat bagaimana kondisi foreign flow-nya dan kondisi bandar molecularnya gitu. Oke ya, itu untuk yang pertama dari sisi fundamentalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.